tahun 2025 ini mengajarkan aku harapan tuh ada gitu. Ketika ekspektasi itu nggak tercapai jadinya takutnya ada kekecewaan. Aku tuh lebih ke setting goals aja sih, kayak ada apa sih namanya, jadi I think lebih dari the thought of it gitu, kayak kita mikir ini tuh cocok atau nggak sama dia gitu. Hai Sobat Grit, aku Ersya Aurelia, aku cast dari film Dusun Mait, dan hari ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari Grit ID. Oke, halo Kak Ersya. Halo. Ini tahun 2025 udah mau habis, kamu melihat tahun ini seperti apa sih Kak? Tahun ini aku banyak belajar introspeksi diri, aku banyak belajar untuk lebih mencintai diri aku sendiri dan memilih diri aku sendiri, dan apa ya, kayaknya lebih reflektif aja sih tahun ini, lebih ke mencari ketenangan batin untuk diri sendiri, dan akhirnya aku menemukannya di tahun ini. Belajar untuk tidak people pleasing terus, kadang untuk memikirkan diri sendiri juga penting ternyata. Dan I think di tahun ini aku kan berumur 25 tahun, dan aku akhirnya belajar, aku menemukan diri aku sendiri gitu di tahun ini, gitu. Itu prosesnya berarti cukup panjang ya Kak? Panjang sekali, karena tahun lalu aku merasa malah 2024 sangat berat buat aku. Jadi di tahun 2025 ini kayak recovery-nya dari 2024 gitu. Justru kayak lebih peace aja ya, lebih tenang gitu. Bener, akhirnya menemukan ketenangan, terus juga mungkin menemukan teman-teman yang tepat juga buat diri aku gitu. Mungkin selain itu apalagi sih Kak yang dipetik dari tahun 2025? Bahwa ternyata tahun 2025 ini mengajarkan aku harapan tuh ada gitu. Dan mungkin sebelum-sebelumnya tuh aku ngerasa banyak pesimisnya. Aku tuh banyak ngelihat kehidupan ini kayak, duh kayaknya nggak mungkin deh, atau kayaknya berat banget deh, kayaknya susah deh. Tapi ternyata di tahun ini, I think aku menemukan softness, di mana aku bisa melihat kehidupan jadi lebih menyenangkan dan oh ternyata bisa ya, oh ternyata aku bisa ya menemukan ketenangan dan menemukan hal-hal menyenangkan di tempat-tempat yang aku tidak expect gitu sebelumnya. Walaupun harus melewati proses yang cukup panjang. Betul sekali. Kak, gimana nih rencana akhir tahunnya, ada tradisi-tradisi tersendiri nggak? Kayak bakar-bakar kah atau ngumpul-ngumpul? Waduh, paling tahun baruan kali ya. Kalau bakar-bakar sih tahun baruan, biasanya sama teman-teman, di rumah teman. Cuman so far I guess akhir tahun ibadah Natal yang pastinya. Karena aku merayakan Natal juga dan paling dinner sih, Christmas dinner gitu sama keluarga. Christmas dinner. Kalau tuker kado, tradisi lain buat Natal ada nggak? Oh ada, harusnya ada tuh. Kemarin tuh aku habis Christmas dinner sama temen aku, harusnya tukeran kado, tapi aku lupa bawa kadonya. Jadi kemungkinan akan ketemu lagi sama sahabatku itu. Biasanya kalau tukeran kado kayak ada minimal harganya segini ya, biar lucu-lucuan gitu atau gimana Kak? Enggak sih, menurut aku nggak harus ada minimum harga ya, karena ya balik lagi ke kita mau belinya, ketika ekspektasi itu nggak tercapai jadinya takutnya ada kekecewaan. Aku tuh lebih ke setting goals aja sih, kayak ada apa sih namanya, seberapa lah, tapi menurut aku I think itu akan sangat relate sama dia dan akan membantu dia juga gitu. Jadi I think lebih dari the thought of it gitu, kayak kita mikir ini tuh cocok atau nggak sama dia gitu. Berarti Christmas dinner, berarti nanti gereja bareng juga gitu ya Kak? Gereja bareng juga, betul. Bareng sama keluarga. Nah, makna Natal di tahun ini yang kamu rasa seperti apa Kak? Makna Natal, well tahun ini aku ngerasa Natal sangat-sangat membawa kedamaian sih. Seperti yang aku bilang tadi kayak di tahun-tahun sebelumnya tuh aku ngerasa hidupku super roller coaster. Jadi kayak di tahun 2025 Natal ini tuh aku ngerasa lebih tenang dan lebih at peace aja sama diri aku dan sama lingkungan di sekitar aku gitu.
Untuk tahun 2025 ini udah ada goals yang tercapai belum Kak? Oh banyak banget sih, banyak banget. Boleh dong. Puji Tuhan, puji Tuhan. I guess salah satunya adalah aku ada film yang box office di tahun ini. Abis itu bonusnya, sebenarnya ini hal yang gak disangka-sangka, tapi aku tiba-tiba bisa travel juga ke US kemarin, ke LA, dan premier di LA. Itu juga hal yang sebenarnya nggak pernah aku minta, tapi kayak aku ngerasa jadi itu salah satu bonus dari seluruh experience itu gitu. Selain itu apa ya? Aku juga ada beberapa project yang belum tayang, tapi aku happy karena dapat genre di luar horor. Itu mungkin salah satu resolusi ya, kayak aduh semoga dapat film yang nggak horor terus gitu. Terus ya meskipun belum tayang, tapi kemarin sempat main drama, sempat main komedi, akan tayang di tahun depan hopefully gitu. Kamu tim yang set ekspektasi nggak sih Kak buat kedepannya? Aku nggak set ekspektasi, karena menurut aku ekspektasi itu kata yang cukup berat ya, kayak ketika ekspektasi itu nggak tercapai jadinya takutnya ada kekecewaan. Aku tuh lebih ke setting goals aja sih, kayak ada apa sih namanya, kayak mood board atau kayak manifesting board gitu, dimana aku tiap akhir tahun atau tiap awal tahun tuh maksudnya nulisin goal satu persatu, apa yang pengen aku capai di tahun itu, terus nanti biar di akhir tahun tuh bisa di review lagi, terus kayak ternyata banyak banget ya yang udah ke checklist gitu. Lebih ke gitu sih, jadi nggak naruh pressure ke diri aku sendiri juga, karena I guess jadi nggak asik aja sih gitu. Biar ada surprise-nya ya, kayak Bener. ternyata ini oke juga gitu. Bener, karena kadang kita kan manifest tuh serandom itu ya, kayak bisa yang di luar nalar sekalipun gitu. Jadi ketika di akhir tahun ternyata tercapai itu rasanya luar biasa happy gitu. Jadi lebih baik kayak gitu dibanding aku naruh ekspektasi yang besar ke diri aku sendiri dan akhirnya nggak bisa tercapai, kan lebih sedih gitu. Jadi pressure juga, bener. Untuk resolusi tahun 2026 seperti apa Kak? Waduh, resolusi. Aku happy banget di tahun ini udah banyak banget soalnya yang kayak tercapai. Aku gimana ya? Mungkin untuk apa ya? Bingung juga sih. Happy mungkin, I think this year udah cukup happy sih. Tapi kalau misalnya di tahun depan bisa lebih happy lagi, bisa lebih mensyukuri semua yang dikasih gitu ya, dipercayakan ke kita, I think itu akan satisfying juga. Terus apa ya, bingung, kayaknya lebih ke melanjutkan aja sih, melanjutkan apa yang udah dimulai di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, dan tetap semangat aja sih ngejalanin semuanya. Dan aku kan masih kuliah ya mungkin itu sih, semoga kuliahnya lancar, semoga secara karir juga lancar-lancar terus, tetap ada project-project menarik di tahun depan yang akan datang. Semoga ada box office, semoga Dusun Mait box office karena tayangnya tanggal 31 Desember. Jadi melipir ke tahun 2026 ya. Itu sih mungkin ya. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan ke Sobat Grit buat yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Oke, buat Sobat Grit, selamat Hari Natal 2025 dan selamat Tahun Baru juga 2026. Semoga semua cita-cita yang kalian taruh di tahun 2026 bisa tercapai dan semua goals di tahun ini juga bisa terselesaikan dengan baik. Pokoknya all the best dan stay happy. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.